Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Hiban Baihaqi. Pada video kali ini saya akan review printer L121 terkait dalam mencetak foto. Tinta yang saya gunakan adalah tinta asli Epson atau tinta bawaan dari printer L121. Untuk mencetaknya saya menggunakan kertas glossy photo paper print seperti ini dengan merek ePrint. Ini harganya berkisar antara 20 ribuan ya teman-teman sampai 30 ribu, isinya 20 pieces. Video ini dilatar belakangi oleh pertanyaan teman-teman di video saya sebelumnya, yaitu unboxing printer L121. Jika teman-teman ingin melihat, boleh dilihat di link di atas. Satu lagi, untuk settingnya saya tidak menggunakan driver lain, saya menggunakan settingan bawaan yang sudah ada di printer L121. Baik, langsung saja ke layar monitor. Untuk mencetaknya saya menggunakan Photoshop. Tinggal diklik di Photoshop seperti ini, maka akan muncul jendela kerja Photoshop kosong seperti ini. Selanjutnya teman-teman masuk ke menu file di pojok kiri atas, klik, kemudian klik open. Oh, mohon maaf, klik new. Muncul settingan seperti ini. Ini untuk setting kertas. Karena saya menggunakan kertas A4, maka akan setting di kertas A4, yaitu untuk lebarnya untuk A4 itu 21 karena satuannya cm di sebelah sini ya teman-teman. Nah, untuk tingginya 29,7. Untuk resolusinya bisa 300 atau 500 boleh. Setelah itu teman-teman klik OK. Nah, ini untuk settingan kertasnya sudah jadi untuk ukuran A4. Selanjutnya teman-teman pilih lagi yang file new. Ini saya membuat untuk ukuran fotonya, ukuran berapa. Nah, saya menggunakan ukuran setengahnya ya teman-teman, jadi 21,5. Saya pakailah 10 untuk lebarnya, kemudian untuk tingginya saya pakai 6, jadi 10 kali 6 lah untuk ukuran fotonya, karena kita hanya ingin melihat warna pada hasil cetakan. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, ini untuk settingan fotonya sudah jadi. Teman-teman klik yang pojok kanan atas yang ini. Nah, untuk melihat dua jendela kerja, di ini adalah settingan kertasnya, yang ini adalah settingan fotonya. Kemudian teman-teman masuk ke menu file, kemudian open. Cari foto yang ingin dicetak, kemudian open. Nah, saya akan mencetak buah-buahan karena di sini banyak warnanya. Kita akan lihat apakah printer L121 dapat mewakili warna-warna sebanyak ini. Teman-teman klik yang move tool yang ini, kemudian klik fotonya, klik seperti ini, tahan mouse sebelah kiri dan tarik ke settingan foto tadi sebelah sini, lepas, klik. Nah, sudah masuk. Nah, untuk fotonya kita close saja, close. Nah, ini diatur saja teman-teman untuk fotonya sesuai dengan layout yang sudah kita setting tadi.
tinggal diklik terus tarik seperti ini. Untuk memperkecil layoutnya, zoom in zoom outnya, teman-teman pilih Alt kemudian scroll pada mouse seperti ini. Nah, kemudian tarik sampai full seperti ini. Setelah selesai untuk setting layoutnya, teman-teman checklist. Klik fotonya lagi, kemudian pindahkan ke layout setting. Nah, di sini. Setelah masuk ke sini, teman-teman, kita maximize saja ya yang ini. Nah. Kemudian kita geser lagi untuk fotonya seperti ini. Nah, udah jadi. Langkah selanjutnya yaitu proses cetak. Teman-teman klik Ctrl pada keyboard, kemudian P, Ctrl P. Pilih printernya L120. Nah, ini sebenarnya pada CD drivernya itu L121, cuma kemungkinan sama ini namanya untuk L120 dengan L121, maka di sini masuk L120. Klik saja yang ini, teman-teman pilih yang pack layout, pilih ukuran kertas A4, pilih quality. Nah, kita akan memainkan perbedaan antara standar, high dengan more setting. Pertama kita akan setting di standar, kemudian color, kemudian teman-teman klik OK. Setelah OK, klik print. Nah, pastikan untuk kertasnya kita pasang terlebih dahulu sebelum proses cetak kita mulai. Kita atur untuk posisi kertasnya, jangan sampai terlalu longgar dan juga jangan sampai terlalu kencang ya teman-teman. Nah, ini adalah proses cetak dengan kondisi standar atau settingan standar. Nanti akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, untuk proses cetaknya ini bisa dilihat sangat cepat, dan untuk hasilnya bisa dilihat hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya masih terdapat garis di bagian ini ya teman-teman. Terus warnanya juga kelihatannya pucat. Nah, itu masih terdapat garis di bagian ini. Nah, ternyata teman-teman pada saat kita mencetak kualitas standar, hasil cetakannya bergaris dan agak buram. Artinya agak sedikit pucat. Kita lakukan trial kedua dengan menggunakan high quality. Teman-teman klik Ctrl pada keyboard, kemudian P, Ctrl P, masuk ke settingan lagi, pack setup, pilih yang quality ini menjadi high quality. Kemudian teman-teman klik OK, klik print. Untuk settingan kedua kita pasang kembali kertasnya. Nah, sudah mulai proses cetak untuk settingan high quality. Ini agak lambat karena settingan high quality.
Nah, langsung bisa kelihatan untuk warnanya ya dari jauh juga teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini, lebih cerah dibandingkan dengan standar. Nah, ini lebih jelas untuk hasil cetak menggunakan high quality. Bagus ya teman-teman. Nah, ada perbandingannya, jauh banget untuk perbandingannya. Tapi di sini ada di bagian ini nih. Nah, terdapat semacam garis ya. Nih, di bagian ini terdapat garis. Nah, pada saat saya klotek seperti ini, dipakai kuku juga nggak ikut. Untuk kertasnya bagus, juga tintanya kita menggunakan tinta bawaan Epson 664. Cukup bagus. Sudah kita lakukan untuk mencetak dengan high quality, warnanya cukup bagus dan juga tidak luntur ya teman-teman, tapi masih ada warna-warna garis yang tidak tajam atau masih ada garis, cuman harus melihat secara detail baru kelihatan ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak terlalu terlihat banget kalau kita lihat dari di video tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba mencetak dengan ukuran mold setting atau sesuai dengan custom kita. Teman-teman klik Ctrl P, kemudian masuk lagi ke pack setup, klik, pilih yang high quality. Nah, high quality sudah. Selanjutnya kita belum mencoba yang more setting. Nah, di more setting ini teman-teman coba fullin di quality-nya menjadi mentok ke sini ya, full. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Klik print. Kita ke proses yang ketiga, yaitu menggunakan custom setting atau settingan sesuai dengan kualitas tertinggi di printer Epson L121 ini. Bagaimana hasilnya setelah kita naikkan secara full tadi untuk kualitinya. Nah, ini untuk proses cetaknya lebih lambat lagi karena kualitasnya pasti akan lebih bagus. Kita akan lakukan perbandingan. Oke, sedang proses mencetak. Oke, ini dia untuk hasilnya teman-teman. Mana bro, ayolah. Oke, ini dia hasilnya. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini lebih cerah dan tidak terdapat garis. Nah, bisa dilihat perbandingannya. Jika yang ini masih terdapat garis sedikit ya, masih kelihatan sedikit apabila kita fokus ke gambarnya ini. Di sini masih terdapat garis. Tapi untuk yang high quality yang bawah ini sudah bersih. Artinya sangat detail sekali untuk warnanya. Nah, pada saat saya klotek seperti ini, tidak ikut ya teman-teman. Biasanya saya pernah mencoba untuk kertas yang jenis lain itu pada saat dikerok pakai kuku itu ikut dengan menggunakan tinta asli Epson. Nah, ini untuk kertas ini dan menggunakan printer L121 serta menggunakan tinta asli Epson ini tidak ikut ya teman-teman. Nah, cukup recommended. Nah, untuk hasilnya seperti ini, cukup bagus.
sangat detail sekali untuk hasilnya. Bisa dikerok seperti ini, tidak ikut. Nah, tidak ikut ya teman-teman. Nah, paling lecet tuh, kertasnya yang rusak. Ya, dapat dilihat kertasnya yang rusak. Padahal ini kita menggunakan kertas glossy ya teman-teman. Oke, kesimpulan dari review cetak foto menggunakan printer L121 ini menggunakan kualitas standar, high quality, dan settingan custom kita sendiri dengan kualitas full quality. Saya merekomendasikan printer L121 ini. Nah, untuk kertas yang lain saya belum bisa kasih komentar karena belum menggunakannya ya teman-teman. Nah, kita nanti akan review perbandingan menggunakan kertas-kertas yang lain, kertas foto-foto yang lain, apakah lebih bagus lagi atau malah lebih jelek lagi. Kita lihat di video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, itu adalah hasil review terkait cetak foto di kertas foto menggunakan printer L121. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.